Om Swastiastu. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya lagi berada di Desa Seronggo Gede, Kecamatan Krambitan, Kabupaten Tabanan. Tepatnya saya berada di Bendung Gubuk 2. Bendungannya di sebelah sana ya. Di sana bendungannya lebih tepatnya. Sana bendungannya. Itu kebetulan anak sama istri saya lagi bermain air. Bendungannya di sana. Nanti saya tunjukkan bendungannya. Di sini kita lihat hamparan sawah hijau. Ini hamparan sawah. Ini sudah mulai menguning padi-padinya, ya. Ini saluran irigasi. Cukup dingin airnya, cukup bersih, bebas dari sampah plastik. Ingat, jangan buang sampah plastik sembarangan. Di sini kita lihat banyak pepohonan, tumbuhan-tumbuhan hijau ya. Sekarang saya berada di pinggiran saluran irigasi. Nah, ada pohon pisang. Ini pohon mangga ini. Mangga. Dan sudah berbunga. Sudah berbunga ya. Di sini saya juga melihat anggrek, tipikal anggrek liar ya. ID-nya saya kurang tahu ini. Anggrek atau bukan ya? Tapi menyerupai anggrek. Oh, iya memang anggrek sepertinya. Itu dia, semua kumpul semua di sana berpenyakit. Di sana ada aliran air yang sangat deras. Bisa dilihat ya, seperti waterfall. Seru kayaknya kalau di sana. Saya belum pernah ke sana. Di sana ada bebatuan ya. Batunya sangat besar sekali. Saya berharap bisa menemukan beberapa tanaman untuk aquascape ya, tapi tidak ketemu sampai sejauh ini. Ini pohon pisang lagi. Ini pohon mangga lagi. Yang pasti bukan mangga saya, punya warga sini. Itu ada pohon pepaya, pohon pisang lagi pisang. Itu ada pohon cabe semua, cabe. Lihat ya, hijau semua, cocok untuk memanjakan mata. Ini pohon kelapa. Nah, ini dia tanaman Wedelia. Yang berbunga kuning ini tanaman Wedelia. Ya, itu juga ada. Ini bisa dijadikan sebagai tanaman landscape untuk pengganti rumput ya. Sudah jamak atau sering kita temui tanaman ini digunakan sebagai tanaman pengganti rumput atau penutup tanah. Tanpa harus membeli, kita bisa cari kok di pinggiran sawah seperti ini, murah meriah. Tapi ingat, jangan dibabat habis semuanya, nanti susah tumbuhnya. Memang tumbuh liar ya, tumbuh alami. Bisa lihat di sini ada tutup kanal bendungnya.
bendungannya sendiri saya kurang tahu ini tahun berapa dibuatnya. Nanti saya cari tahu ya. Karena ada tanaman keladi, tapi itu bukan untuk yang tanaman hias ya. Ini sepertinya ada bakalan bonsai di bawahnya. Kurang tahu saya ini, kurang paham apa ini jenisnya. Yang pasti bukan ifrik. Kita cari tahu dulu ya. Sepertinya ini cocok dijadikan bonsai. Apa ya? Ada yang tahu? Ini tanaman apa? Bonsai meme ya. Mami. Sorry, bukan meme, tapi mami. Di bawah sana dia. Perakarannya. Ya, bawah sana. Juga ada tanaman pakis-pakisan di sini. Itu dia pakis. Lagi pakis di sana. Pakis di sana. Nah, itu yang tadi saya bilang tuh ya. Tuh, seperti waterfall di sana. Nah, itu dia. Seperti waterfall kan? Saya kurang tahu nih ada warga sekitar sini nggak yang pernah bawah sana. Kayaknya sih pernah ya, tapi mungkin jarang. Itu lihat tuh batuannya sangat besar. Sana juga ada seperti waterfall kecil. Ini pohon pisang lagi. Nah, itu dia. Anggrek itu. Itu pohon anggrek itu. Satu batangannya. Suara air. Itu ada pohon singkong, pepaya. Nah, ini keladi yang tadi kurang cocok untuk tanaman hias ya. Tapi biasanya tempat seperti ini banyak keladi yang bisa digunakan untuk tanaman hias, tumbuh alami, tumbuh liar. Lihat besarnya deburan air, alirnya ke sana dia. Itu ada pohon bunga pacah. Biasanya kita di sini di Bali bunga pacah ini dijadikan sarana untuk pembuatan canang sari ya, atau canang ceper. Itu dia bunganya untuk sarana persembahyangan. Pohon cabai di sana. Sampai sejauh ini saya belum menemukan tanaman untuk aquascape, untuk akuarium di rumah, dan juga belum menemukan tanaman hias yang bisa kita temui ya, untuk kita bawa, untuk kita bahas nanti. Ya, di sana hamparan sawah, sana pohon kelapa berjejer. Semoga sawah ini tetap ada tanpa terlibas oleh pembangunan entah perumahan, entah perhotelan atau restoran. Di satu sisi memang bisa memberdayakan masyarakat sekitar dari segi ekonomi ya, tapi kalau habis semuanya ya tidak ada pemandangan lagi. Yang ada di sana itu hanya rumah dan rumah nanti di sananya. Lihat ya, hijau semua. Ini yang tadi saya bilang tuh. Ada yang tahu jenis anggrek atau bukan ya? Mungkin tahu, ada yang tahu ID-nya? Kita bisa dilihat ya.
sepertinya barusan tadi di sana ada kadal yang baru lari. Nah, ini juga seperti lantana tapi bukan lantana. Oh, di atas sana ada salah satu jenis tanaman monstera. Bisa dilihat di sana. Saya zoom dulu. Nah, itu dia. Seperti monstera ya. Monstera yang sempat viral itu. Bisa lihat tumbuh alami. Ini dia. Tuh. Bisa lihat ya. Seperti jenis monstera. Monstera apa jenisnya? Ada yang tahu? Oke, ini dia monsteranya. Tuh lihat. Ya. Monstera jenis apakah itu? Tumbuh alami tuh, lihat di sana. Banyak kan? Tuh. Kalau dibawa pulang bisa dibawa pulang, tapi jangan semuanya, biar tetap terjaga kelestariannya, tetap terawat. Dia tanaman monstera. Oh iya, di sini saya sering menjumpai salah satu, maksudnya biasanya di tempat seperti ini ada sejenis tanaman sirih gading, bukan yang variegata, tapi dia hijau bermotif ya. Tapi saya tidak menemukannya. Nah, itu perakarannya monstera itu. Ya, itu perakarannya monstera. Sampai ke atas sana. Iya, di sini saya menemukan tanaman kumis kucing, banyak manfaatnya untuk kesehatan ya. Kumis kucing. Nah, ini dia bendungan gubuk 2. Bisa lihat ya. Tuh, tanaman soka, bunga soka, itu bunga soka juga, pohon kelapa di sana. Lihat ya. Begitu indah, begitu asri, begitu hijau. Harus kita rawat. Nah, di kejauhan sana tuh saya lihat juga ada tanaman monstera menempel di sana, merambat. Ini dia teman-teman bendungannya ya. Bisa dilihat ya. Saya kurang tahu nih dibuat tahun berapa. Ini lihat. Bisa dilihat ya. Bendungan Gubuk 2. Sana ada tulisannya. Tangganya bisa dilihat curam, kita harus hati-hati kalau mau turun agar tidak terpleset dan jatuh lalu masuk ke air sana. Tuh airnya ini sangat deras sekali ya. Jadi airnya ini berasal dari air sungai yang ada di sana, lalu masuk ke sana, melintasi saluran ini, dan lalu menuju arah sana. Jadi aliran air ini dimanfaatkan sebagai aliran irigasi ke sawah-sawah yang ada di sekitar sini. Enaknya ya untuk melepas penat, kalau kita bisa
menyatu dengan alam seperti ini, refreshing. Nah, di sini ada tanaman kangkung. Tuh lihat, kangkung. Ini saya zoom ya. Kangkung. Bisa lihat? Itu juga kangkung di sana. Itu apa yang dibalik terpal sana ya? Oh, traktor itu, traktor untuk ngebajak. Ditutupi terpal supaya tidak kehujanan. Maklum, sudah masuk musim hujan walaupun tidak merata. Nah, ini dia. Padinya sudah menguning ya. Tuh. Saat lagi siap panen. Nah, lihat ya. Ini airnya ke sana. Pohon mangga yang sudah keluar tunasnya, bunganya. Ini depan saya ada tanaman pandan ya, pandan Bali atau pandan wangi. Ini pandan ya, tuh pandan hijau-hijau ya. Pandan bagus ya, pandannya ya, hijau, biasa untuk ditambahkan sebagai penguat aroma di kue-kue. Paling enak kalau berpetualang seperti ini ke sawah-sawah ya, tanpa alas kaki. Tuh, nyeker sebagai konsep earthing, menyatu dengan bumi, agar kita bisa menyerap energi positif dari bumi dan mengeluarkan energi negatif kembali ke bumi. Bukan untuk gaya-gayaan, tetapi memang konsep earthing itu sudah sering digunakan, atau banyak orang-orang yang menggunakan untuk melakukan konsep earthing itu. Nah, ini pohon singkong, pengganti nasi, itu pengganti beras. Karena sawah yang tadi baru menguning. Bagus ya teman-teman, menyatu dengan alam seperti ini untuk melepaskan stres, untuk refreshing, sangat bagus. Jadi kita tidak harus melulu ke mall, ke pantai. Sesekali menyatu dengan alam seperti ini, atau ke pinggiran sawah. Nah, itu barusan dengar kan ada suara burung ya. Ada yang tahu jenis burung apa itu yang berkicau barusan? Bagus ya teman-teman, karena sawah yang menguning mau panen, ini sudah dipanen. Konsep Rua Bineda, di sana akan dipanen, di sini sudah dipanen. Di mana ada hitam, sudah ada putih. Di mana ada siang, di sana ada malam. Ini ada pohon plumeria, mungkin baru ditanam sekitar 3 bulanan. Kurang tahu ini nanti akan berwarna apa ya. Ini ada pohon palem ya, palem. Ini pandan yang tadi tercium sekali aroma pandannya ya, sangat enak gitu wanginya. Itu lagi terdengar suara burung kicau. Nah, itu dia di atas sana. Nah, terlihat ya, itu ada kelapa hijau teman-teman. Ada yang suka minum air kelapa hijau?
Tuh lihat di sana, kelapa hijau. Tanaman keladi kurang cocok, yang ini dijadikan tanaman hias. Saya juga belum menemukan tanaman keladi yang bisa digunakan atau dijadikan tanaman hias di sini. Di sana ada tanaman pelawe. Biasanya kita juga di Bali sering menggunakan tanaman ini sebagai porosan ya. Oh iya, pandan sendiri di Bali juga sebagai salah satu media yang ada di Canang Sari atau Canang Ceper ya. Itu dia, pandan. Ya, di sini juga ada tanaman lain sebagai wedelian untuk mengganti rumput untuk penutup tanah ya. Ini dia. Mas saya kurang tahu nih ID-nya atau namanya apa nih. Nah, itu juga ada tanaman bambu hijau tuh. Bisa dilihat ya, bambunya panjang tuh dari bawah sana ke sana. Ini saya nyemplung ya, tuh airnya segini nih, hampir sedengkul. Segar airnya. Cocok untuk refreshing, melepaskan stres, kejenuhan. Ya, tuh airnya juga cukup lumayan deras. Di sini banyak, ya jam-jam segini banyak anak-anak SD atau SMP pada berendam di sini semua. Jam-jam 5-an lah. Saya masih belum mendapatkan tanaman aquascape di sekitaran sini ya. Kalau ada kan lumayan bisa saya bawa pulang untuk di akuarium saya di rumah. Nah, ini saya mencoba kembali arah. Lihat airnya. Ya, akhirnya saya menemukan tanaman sejenis sirih gading, teman-teman. Ini dia. Lihat ya, masih ukurannya kecil ini. Ini bisa kita ambil, kita pindahkan untuk ditanam kembali di rumah. Salah satu fungsinya sebagai media filtrasi. Ini juga ada satu lagi, teman-teman. Nah, ini dia. Lihat motifnya ya. Tuh. Ini sejenis sirih gading ini. Atau di sini samlung dibilangnya. Nih ya, lihat. Ya. Untuk ukuran yang agak besaran belum saya temukan ya. Nah, ini dia yang agak besaran. Sejenis sirih gading atau samlung. Dengarkan suara arus airnya, teman-teman. Sangat menenteramkan hati. Kayaknya yang ini mau saya bawa pulang ya. Lumayan ini. Ini yang kecil ini untuk di akuarium. Lihat ya, ini dia. Saya bersihkan dulu ya teman-teman. Teman-teman, sudah saya ambil jenis camblung tadi ya, atau sirih gadingnya. Ini akan saya bawa pulang untuk saya tanam di, atau saya pasang, atau saya tambahkan di akuarium. Oke teman-teman semua, sekian video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya hanya di channel ini. Bye bye guys.